Jadi kita ini tercerabut dari akar budaya kita, akar budaya ketimuran yang menghormati orang tua dan mendengar nasihat orang yang lebih tua. Bagaimana mungkin kita seorang muslim ketakutan terhadap masa depan, sedangkan kita menyatakan 17 kali setiap saat. Terang kita nyatakan, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, besok tuh milikmu ya Allah. Hari kemudian itu, hari esok ini miliknya Allah, bukan milik kita. Tugas kita sekarang anak-anak muda, bikin sebab, belajar yang banyak, adapun akibat, itu mesti ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di podcast Good Imun. Kali ini saya sedang berada di pondok pesantren namanya Al-Ghifari As-Salafi di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Kramat Jati. Sudah bersama saya pimpinan atau pengasuh dari pondok pesantren Al-Ghifari As-Salafi, Kiai Muda. Saya perkenalkan Mas Kiai Gilang Pratama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Kiai sudah berkenan menerima kami. Mohon izin, ini kami mau belajar begitu Mas Kiai. Sebelumnya gimana kabarnya Mas Kiai? Sehat, alhamdulillah. Rabbil alamin. Raut mukanya kelihatan capek nih Mas Kiai. Agak lelah sedikit memang, karena Aktivitas? saya baru sampai betul. Oke, dari mana itu Mas Kiai? Lalu ditodong untuk bikin podcast. Dari mana aja Mas Yai? Jalan-jalan terus kayaknya Mas Iya, Yai? habis keliling-keliling saya. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam rangka apa tuh Mas Yai? Kalau boleh tahu nih Mas Yai. Rehlah. Rehlah. Oke, Mas Yai, Pondok Pesantren Al-Ghifari As-Salafi nih Mas Yai. Tadi kita cukup terharu lah. Dalam artian pertama ya di pusat kota begitu dan di tengah perkampungan Jakarta begitu, di tengah-tengahnya ada pondok pesantren ya Mas. Boleh sedikit diceritain nggak Mas Yai? Perjalanan kemudian ada keinginan untuk membuat pondok pesantren ini Mas Yai. Jadi sebetulnya pondok pesantren itu tentu jalannya itu milik Allah Ta'ala. Ya. Yang mana kita bersama pada saat itu tahun 2008 melihat banyak, yang pertama anak-anak yang tidak mengaji dan anak-anak yang putus sekolah. Ditambah lagi mohon maaf dengan beratnya biaya pendidikan, khususnya biaya pondok pesantren, pada akhirnya kita dengan izin Allah Azza wa Jalla memutuskan untuk membuat lembaga pondok pesantren yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu Nahdlatul Ulama, yang mana pesantren itu gratis dari mulai segala hal, dari mulai makan, pendidikan, semuanya gratis. Dan alhamdulillah semenjak 2008 sampai hari ini Allah kasih izin semuanya lancar, berkah. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Jadi santri yang di sini itu semuanya dibiayain full gitu Mas Yai? Seluruh santri di sini sampai S2 itu kita upayakan untuk kita biayai penuh. Sekalipun orang tuanya mampu, ataupun orang tuanya tidak mampu, ataupun orang tuanya nggak ada. Jadi pihak keluarga tinggal menyerahkan ke kita dengan catatan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bermadhab Imam Syafi'i dan kita bertasawuf, bertarekah Qadiriyah, mengikuti jalan Sayyidina Sultanil Aulia, dan kita berjalan terus sampai hari ini. Dan kita ada di Sukabumi juga ada. Kita ada di Sukabumi, Al-Ghifari 2 dan Al-Ghifari 1 di Jakarta. Masya Allah. Iya. Jadi Mas Yai ini turunan pertama begitu ya, pengasuh di pondok pesantren ini, atau memang terlebih dahulu sebelumnya Abah Mas Yai begitu? Iya, almarhum Abah itu dulu memang betul-betul beliau seorang yang luar biasa mengajarkan kepada saya untuk banyak berbuat untuk orang lain. Tapi ya beliau banyak ngedukung untuk pembuatan pesantren ini. Jadi pesantren ini memang kita rintis dari awal.
abah saya juga banyak membantu. Jadi ini generasi pertama kita ini. Jadi almarhum itu banyak membantu berdirinya pondok pesantren ini, ya tentu tanpa bantuan beliau ya mungkin pondok pesantren ini tidak ada. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya ini Mas Yai. Amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih Mas Yai, ada yang menarik dalam konteks pesantren nih Mas Yai. Saya ingin coba singgung sebentar Mas Yai. Jadi saya dulu di pesantren Mas Yai, tapi nggak serius memang pesantren. Ada rumor Mas Yai bahwa anak-anak yang dimasukkan di pesantren ini anak-anak yang ya dalam tanda kutip dianggap nakal mungkin ya di keluarganya. Itu pandangan Mas Yai gimana tuh Mas? Apa memang betul begitu ya? Saya nggak sepakat dengan hal itu. Ya. Ketika dinyatakan misal, kalau kamu nakal nanti saya pesantren ini, seakan-akan pesantren itu tempat pembuangan. Betul, Padahal betul. bukan. Pondok pesantren itu tempat mulia, tempat anak-anak dididik ditempa agar berkesesuaian dengan apa yang dijalankan oleh orang-orang sebelumnya. Ini sangat penting untuk dikaji. Yang pertama yang harus betul-betul difahami. Kita ini berislam ini kan tidak bisa semena-mena langsung tanpa sanad langsung menuju ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jamaahnya Rasul ya jelas para sahabat. Jamaah para sahabat jelas para tabiin. Jamaah para tabiin terus tabiin. Setelah itu para ulama. Dan kita adalah hasil daripada cetakan para ulama. Yang tentu kita harus mengerti hal itu. Sehingga kita mengikuti ijtima' ulama, kita mengikuti Imam Syafi'i, dan kita mengikuti pendapat-pendapat faqih ataupun pendapat-pendapat yang lain dari para ulama-ulama kita. Sehingga ketika apa bedanya orang yang belajar agama di pondok pesantren dengan orang yang belajar agama di luar? Belajar agama di pondok pesantren itu tentu memiliki kelebihan. Yang pertama, sanadnya jelas. Baik. Tidak boleh seseorang belajar agama dari tempat yang tidak jelas. Wong kita mau minum aja, kita tahu dulu kalau kita mau minum air mineral itu ada PT-nya, ada alamatnya, ada sumber airnya. Iya. Jadi ketika kita ditanya, ngaji di mana? Oh, di tempat si fulan. Si fulan itu dulu nyantrennya di mana? Itu yang pertama. Sehingga manusia ini harus mengerti bahwa kita itu beragama, itu mengikuti jalan kakek-kakek kita bersanad dari sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang saya mau katakan itu, bahwasannya pondok pesantren itu tempat anak-anak yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jihad di jalan Allah, meninggalkan masa muda mereka, meninggalkan masa kanak-kanak mereka untuk mempelajari hukum dan dasar-dasar beragama yang tentu, yang paling penting, pondok pesantren harus ikhlas, ustadz-ustadznya, kiainya harus ikhlas mendidik anak-anak didiknya di pondok pesantren sebagaimana anaknya sendiri. Dan si santri harus merasa mereka diajar oleh mas-masnya dan oleh orang tuanya sendiri. Sehingga masuk. Karena ideologi berislam ini kan agak berbeda. Tidak mungkin orang buka Google terus langsung besok paginya tausiah wangel. Mesti ngaco itu. Iya. Betul. Ditambah lagi ada tren lucu di kita. Kita ini umat Islam Indonesia ini memang seru ini. Jadi kita ini punya tren yang hampir nggak logis. Apa itu Mas Yai? Kita ini hobi ngedengerin mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin. Harusnya orang baru masuk Islam itu disuruh ngaji yang betul. Okay. Malah dijadikan ini malah disuruh tausiah. Lo yang Islam dari kecil ini gimana yang mu'alaf? Akhirnya kita diajak ngegibah dalam masjid. Diceritakanlah agama saya sebelumnya begini. Isi kitab saya sebelumnya begini. Ini kan apa ya, lucu. Kita nggak wajib mempelajari agama mereka dan kita nggak perlu tahu agama mereka. Yang kita cukup tahu, yang pertama pandangan kita tentang bagaimana kudrah dan iradahnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bagaimana Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu. Baik. Ya, poin penting barangkali memang soal sanad itu Mas Yai. Kalau ada cerita orang itu dulu orang-orang belajar itu sumbernya dari ulama. Tapi kemudian kan lahirlah buku. Sekarang itu beralih ke YouTube gitu. Tuh. Mas Yai. Oke, menarik. Baik, jadi di sini kita mendapatkan perspektif ya bahwa pesantren itu ya bukan untuk anak-anak nakal begitu Mas Yai. Baik. Sebentar lagi kita mau masuki bulan Ramadan ini Mas Yai. Alhamdulillah. Tentu ini bulan yang ditunggu-tunggu sebagian besar umat muslim dunia begitu Mas Yai. Dan kami ingin coba
membahas Ramadan ini dengan perspektif anak-anak muda ini Mas Yai, atau sekarang ini lagi gencar narasi Gen Z Mas Yai. Jadi generasi Z ini kan ada penyakit sosial atau penyakit psikologis ya, yang beberapa riset mengatakan ada penyakit yang namanya mental health, Mas Yai, penyakit mental begitu. Kemudian kecemasan akan masa depan. Ini penyakit-penyakit sosial yang sedang dialami anak-anak muda hari ini, Mas Yai. Barangkali bulan Ramadan ke depan dalam melalui podcast kita barangkali menjadi inspirasi, Mas Yai. Sebenarnya apa sih keutamaan ya barangkali ya, keutamaan Ramadan ini dalam rangka kita ingin menyembuhkan penyakit sosial yang dialami anak muda begitu. Pertama, pertanyaannya begini Mas Yai. Kita ingin melihat konteks daripada Ramadan ini Mas Yai. Artinya bagaimana sih konteks atau bahasa agamanya itu asbabun nuzulnya begitu Mas Yai. Turunnya perintah puasa ini Mas Yai. Saya coba jawab ya yang pertama. Kenapa anak-anak muda hari ini itu mengalami penyakit mental tentang rasa takut terhadap masa depan? Iya. Ini kan dampak dari pola lingkungan dan pola kehidupan yang dijalani oleh masyarakat kita akhir-akhir ini. Saya mungkin produk lama ya, produk tahun-tahun awal-awal 90-2000, di mana kita nggak ngerti apapun, kita ditaruh pesantren ya sudah. Bahkan ketika kita liburan pondok pesantren tahun-tahun 2000 itu kita lihat banyak orang main Sega itu, Sega apalagi itu, Nintendo itu. Ya kita normal-normal aja. Iya. Belum terlalu penetrasi banyak teknologi mungkin ya Mas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki keyakinan dari kakek-kakek kita sudah terdidik beragama. Itu kenapa ada seorang filsuf menyatakan, kalau kamu mau menghancurkan satu kehidupan masyarakat, gampang. Jauhkan mereka dari pendidikan agamanya. Kita ini berasal dari kakek-kakek yang alim, yang luar biasa, yang mana kita dididik oleh Wali Songo di tahun 1500. Dan kita dididik oleh kiai-kiai kita tahun 1900, terus berjalan sampai tahun 2000. Pasca reformasi, kita mulai mengalami pergolakan. Yang dampak dari pergolakan ini, kita ini orang Indonesia mulai aneh. Negara yang tadinya tercengkram dengan budaya tunduk, tiba-tiba menjadi kurang ajar. Dan anak-anak muda hampir nggak punya akhlak. Saya pernah satu ketika ke Jepang. Saya melihat di sana sekitar tahun 2017. Anak-anak Jepang itu, mereka nggak belajar agama seperti kita mungkin. Tapi ada etika yang mengakar di kalangan anak muda mereka. Ketika mereka berlari itu, ngelihat orang tua, mereka tunduk dulu tuh. Baru mereka lari lagi. Jadi kita ini tercerabut dari akar budaya kita, akar budaya ketimuran yang menghormati orang tua dan mendengar nasihat orang yang lebih tua. Bagaimana mungkin kita seorang muslim ketakutan terhadap masa depan, sedangkan kita menyatakan 17 kali setiap saat. Terang kita nyatakan, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, besok tuh milikmu ya Allah. Hari kemudian itu, hari esok ini miliknya Allah, bukan milik kita. Tugas kita sekarang anak-anak muda bikin sebab, belajar yang banyak, adapun akibat itu mesti ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Saya dulu nggak tahu kalau akan ada pondok pesantren dan dengan izin Allah saya bikin pondok pesantren. Saya tumbuh besar kecil di Manggarai. Umur 9 tahun lebih sedikit, 10 tahun kurang, saya dikirim ke pondok pesantren. Yang saya nggak pernah tahu kalau itu pondok pesantren itu di Jawa Timur. Saya cuma ditanya sama kakek saya mau nyantren nggak mau. Saya bilang, di mana? Itu belakang Monas. Dan selama 2 tahun itu saya berpikir itu tenang, dekat Monas. Setelah 2 tahun saya tahu, ini kan berarti menandakan orang tua harus berkorban demi masa depan anaknya. Si anak juga harus berkorban demi masa depannya. Karena kita ini punya 2 beban. Kita Islam dan kita Indonesia. Kita punya beban keislaman dan kita punya beban keindonesiaan. Di mana ini 2 sisi mata uang yang tidak mungkin terpisah.
Paling tidak pesan saya itu ketika anak-anak muda kita mau bangkit, mereka harus mengerti dulu asal mereka siapa. Betul. Usul mereka bagaimana, lalu apa yang dilakukan. Karena ketika kita kehilangan akar kita itu kayak pohon besar, bercabang besar, akarnya lemah. Tunggu angin besar, tumbang mesti. Lalu bagaimana kaitannya dengan Ramadan? Yang harus kita betul-betul pahami. Islam, ini agama yang paling humanis. Islam ini agama yang dicicil oleh Allah Ta'ala, oleh Sang Khalik yang menciptakan umat manusia selama kurang lebih 23 tahun. Dicicil pelan-pelan itu. Tidak langsung, contoh misal Taurat diturunkan 10 perintah Allah langsung diturunkan di Bukit Tursina kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalam. Selesai. Satu kali. Begitu juga dengan Zabur kepada Nabi Allah Daud. Hanya 2 dekade selesai. Begitu juga kita cerita agama-agama yang lain. Karena Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama yang lain. Bukan berarti yang lain kekurangan. Tapi Islam menyempurnakan ajaran-ajaran yang lain. Sebagaimana Nabi menjelaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus menyempurnakan akhlak yang sudah sempurna. Nabi nggak bilang itu mereka buruk, enggak. Iya. Nabi menyatakan saya menyempurnakan yang sudah sempurna. Dengan kata lain, kita adalah agama paripurna. Agama yang disempurnakan dan akan terus berjalan sampai hari kiamat. Sehingga saya agak kurang sepakat ketika orang bilang semua agama benar. Semua agama benar pada zamannya. Tapi ketika Islam diturunkan, Kanjeng Nabi SAW diturunkan, maka semua agama harus beralih ke agama yang terakhir, Islam. Tapi kalau semua agama mengajarkan kebaikan, saya sepakat. Tentu nggak ada agama yang mengajarkan keburukan. Balik lagi ke pertanyaan konteks kita terkait dengan bagaimana bulan suci Ramadan ini menjadi bulan berpuasa. Itu seperti yang saya katakan, Islam ini agama yang paling manusiawi. Karena Allah melihat bagaimana manusia pertama. Ketika pertama kali Rasul di tahun 609 atau 610 Masehi dijadikan Rasul dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mereka para sahabat hanya cukup percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, selesai. Sampai pada kewajiban-kewajiban. Iya, belum ada kewajiban apapun. Sampai pada akhirnya ketika keimanan mereka sudah mulai cukup matang, keimanan mereka, ketakwaan mereka sudah cukup matang, Allah dan Rasulnya selesai, maka di tahun 621 Masehi Allah mengangkat, menjalankan seorang Rasul terkasih beliau, Isra wal Mi'raj. Baru kemudian di tahun 622 Masehi Allah memerintahkan Kanjeng Rasul untuk berhijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun di Madinah, 624 Masehi Allah memerintahkan untuk berpuasa. Ah, ini kan indah betul ini. Pertama sholat, pertama syahadat dulu, yakin aja itu. Selama berapa tahun itu berarti? 609 sampai 621 itu yakin aja dulu. 11 tahun. 11 tahun. Yakin dulu. Setelah yakin, Mi'raj. Selesai Mi'raj, hijrah. 2 tahun kemudian, 624 Masehi, barulah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan, jadi kalau simpelnya buat anak-anak muda, Al-Quran itu adalah panduan dasar untuk membawa kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Simpelnya begini. Ketika panjenengan tadi mau datang kemari, ini kan tentu atas kehendak jenengan untuk datang kemari. Lalu kemudian saya menerima. Karena saya menerima, saya kirim Sherlock. Sherlock itu Quran itu, ikutin aja itu, kamu mesti sampai kemari. Jangan sok-sokan belok kanan nanti ketemu gang ini, ngaco nantinya. Jadi Al-Quran itu Sherlock dari Allah. Kalau kamu mau menuju ke saya, ikuti itu jalan. Kamu sampai ke saya. Itu kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kamu mau menuju ke saya seperti orang-orang sebelum kamu puasa aja. Dengan berpuasa, apa yang kita tahan? Kata shaum ini menahan. Apa yang ditahan? Dirimu. Dari apa? Dari dirimu sendiri. Makanya yang paling susah itu. Ini berkaitan dengan konsep tauhid. Ketika Allah Azza wa Jalla, kata Allah simpelnya gitu. Ketika kalian manusia
minta dijaga sama saya terhadap sesuatu di luar dirimu, itu mudah. Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq. Kita meminta penjagaan dari luar diri kita kepada Allah Ta'ala. Oh, itu gampang. Ringan itu kata Allah. Ingat, baca sholawat tak jaga sampean mesti. Kurang lebih kan begitu. Tapi ketika menjaga dirimu dari dirimu sendiri, dari syahwat syaitoniah yang ada dalam dirimu, ini yang sulit. Itulah kenapa metode sholat diimbangi dengan metode berpuasa. Agar apa? Agar sholatnya terarah. Berapa banyak dari kita itu sholat, itu tidak nyembah Tuhan. Mereka cari selamat aja itu. Makanya saya agak komplain itu ketika di Republik ini, tahanan yang sudah ditangkap, entah bandar narkoba, atau entah bikin masalah apa dia, sampai ke pengadilan, itu alim mesti. Langsung pakai peci, langsung pakai koko. Ini kan kayaknya, ya mesti yang pakai begitu penjahat gitu. Sedangkan, ini kan lucu nih. Jadi terkadang orang sholat itu tidak nyembah Allah. Yang pertama dia mengharapkan selamat di dunia, atau dia mau dapat uang banyak, atau dia mau naik pangkat, atau dia nggak mau masuk neraka, dia mau masuk surga. Lalu dia perbanyak sholat. Iya boleh juga, nggak apa-apa. Tapi persoalan hari ini, Rasul sendiri menyatakan, kam min qa'imin minas sholat. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat itu? Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat itu? Dunia mesti sholat. Tapi berapa banyak dari mereka yang memahami tujuan daripada sholat? Sholat ini kan menitikkan fokus kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kamu tidak menemukan titik fokusmu, kamu tidak mampu melakukan, kalau bahasa kita itu kultivasi dengan dirimu sendiri, puasalah solusinya. Puasa ini kan meditasi dasar ketika kamu menghentikan arus masuk ke dalam dirimu sambil kamu menahan arus keluar dari dirimu. Itu kenapa kakek-kakek kita, ulama-ulama kita, khususnya para wali songo, menerjemahkan kata saum dengan puasa. Puasa ini kan diambil dari kata bahasa Sanskerta yang berarti upavasya. Upah itu mendekat, metode untuk mendekatkan diri, merapatkan diri kamu. Kemana? Kepada fasya, zat yang menciptakan kamu. Sehingga anak-anak muda, kalau dia mampu memahami, dia berpuasa, dia menenteramkan dirinya, dia akan tahu jati dirinya. Ketika dia tahu jati dirinya, dia akan tahu kenapa dia diciptakan. Untuk apa dia diciptakan. Dan yang terakhir, mau kemana dia setelah diciptakan. Jadi sebetulnya anak-anak muda Gen Z ini cerdas-cerdas. Mereka banyak bahan mereka untuk belajar itu banyak. Dulu generasi kami itu ketika kita membaca itu harus ke perpustakaan. Kita harus ke pasar pasar Senen tuh cari-cari buku-buku murah. Buku bekas begitu. Buku-buku bekas, buku-buku murah kita cari itu. Yang kedua, kita tanya-tanya ke orang-orang yang lebih tua. Hari ini mereka nggak butuh itu. Mereka buka handphone, mereka bisa searching data dari manapun. Tapi kekurangan mereka tidak memiliki mental untuk belajar yang kuat. Yang salah siapa? Doktrin lingkungan yang bermasalah. Kita dari dulu, kita dari dulu itu ketika belajar, penekanan dari orang tua kita itu, kamu belajar agar kamu dapat ridho dari Allah Ta'ala, jalan kamu mesti mudah. Kita sudah tertanam seperti itu. Sedangkan anak zaman sekarang, kamu belajar agar kamu mudah mencari kerja. Setelah kamu mudah mencari kerja, kamu dapat uang banyak. Nah, ini masalah ini. Jadi uang jadi tujuan. Kepentingan material begitu. Material jadi tujuan. Padahal uang adalah dampak daripada perbuatan. Dia bukan tujuan. Jadi balik ke Ramadan. Ramadan adalah metode dari Allah Azza wa Jalla agar kamu mudah. Mudah bagaimana? Kamu mudah menuju kepadaku. Ketika kamu sudah menuju kepadaku, maka kamu akan aku berikan ridhoku. Ketika kamu sudah mendapat ridhoku, jalanmu mesti mudah. Jalan di duniamu mudah,
Jalan di akhiratmu mudah. Asal kamu betul-betul mampu menahan dirimu. Bukan hanya makan dan minum. Tapi menahan gerak fikirmu. Menahan gerak hatimu. Agar kamu tahu betul. Maka Allah Ta'ala katakan jeng Rasul SAW, ada 3 doa itu yang akan terkabul. Yang pertama, orang yang berpuasa. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, teraniaya. Ketika orang berpuasa, dia betul-betul berkeyakinan. Saya menahan ini semua. Agar saya tahu bahwa semua yang saya dapatkan, ini semua atas kehendak Allah Ta'ala. Dan apabila Allah berkehendak, saya mesti dapat. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, saya tidak dapat. Maka dipraktekkan dalam Ramadan itu. Ketika siang hari kita lewat, banyak toko makanan buka. Tapi kata Allah belum waktunya. Ya sudah. Ini kan pelajaran. Ketika kita masuk, anak-anak muda sekarang ini masuk umur 27 tahun belum nikah. Karena perempuan banyak. Ya sabar aja, belum waktunya. Jadi nikah itu sama persis kayak waktu buka puasa. Waktunya buka, buka. Waktunya enggak, jangan dipaksa. Kurang lebih begitu, Mas. Baik. Saya boleh ngerokok nggak? Boleh, silakan, Mas Yai. Nyantai saja, Mas Yai. Baik, dari penjelasan Mas Yai tadi, kalau saya boleh menyimpulkan begitu, Mas Yai. Ramadan ini adalah momentum revolusi mental yang sesungguhnya, Mas Yai. Bahwa mentalitas atau dalam bahasa agamanya itu adalah iman atau spiritualitas kita itu benar-benar ditempa begitu, Mas. Menarik. Baik, sebelum perbaikan kita, mental. Perbaikan mental, baik. Karena revolusi mental itu nanti ya, ini bagian dari coba mengkampanyekan. Ya, gitulah, Mas. Sebelum kita lanjutkan, Mas, kita break sebentar, Mas.